Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Gus Wadud LCMI tentang strategi pemasaran dalam memenangkan persaingan bisnis. Pemasaran, kita bahas tentang pemasaran dulu. Pemasaran tersebut adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institut dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual. Pemasaran ini adalah suatu kegiatan yang menyeluruh, di mana kegiatan menyeluruh ini seperti halnya pasar yang dimana pemasaran barang yang sudah diciptakan produk yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Adapun tujuan dari pemasaran tersebut, yang pertama adalah memahami pasar dan konsumen. Tujuan di sini adalah untuk kita ini harus memahami apa yang ada di pasar dan apa yang dibutuhkan oleh suatu konsumen tersebut. Dan tujuan yang kedua membentuk produk yang sesuai dengan pasar. Kita ini harus membentuk suatu produk di mana produk tersebut itu diminati oleh semua para konsumen. Dan tujuan yang ketiga membangun popularitas positif untuk produk. Di sini kita akan mempunyai tujuan untuk membangun suatu pasar yang dimana pasar itu membuat pemasaran itu menjadi lebih banyak lagi untuk produk yang dipasarkan. Dan yang keempat ini mencapai citra yang ingin dibentuk. Dalam pemasaran ini, dalam mencapai citra yang ingin dibentuk ini, nantinya kita akan mempunyai citra yang dimana mempunyai suatu banyak pelanggan, dimana pelanggan tersebut mempunyai rasa ingin membeli untuk produk yang dibuat tersebut. Dan tujuan yang kelima ini mampu bersaing dengan perusahaan pesaing, di mana pemasaran ini ada banyak pesaing yang mempunyai pemasaran yang mempunyai daya unik yang lebih tinggi dari pemasaran yang sudah dibuat. Tapi setidaknya kita harus membuat bersaing dengan perusahaan pesaing tersebut dengan cara yang baik dan bisa membuat yang lebih unik dari para pesaing yang ada di pasar tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, penjualan mencapai jumlah yang maksimal. Di sini kita harus mencapai suatu jumlah pemasaran yang maksimal. Dan juga ada fungsi pemasaran. Yang pertama adalah riset pemasaran. Kita harus teliti apa yang harus dipasarkan tersebut. Dan yang kedua, analisis peluang. Kita harus teliti dulu apa peluang yang ada di pasar tersebut. Dan yang ketiga, analisis konsumen. Kita harus tanya terlebih dahulu kepada konsumen agar kita bisa tahu apa yang harus dipasarkan dalam masyarakat tersebut. Dan yang keempat, perencanaan produk. Kita harus mempunyai rencana apa yang akan dibuat nantinya. Dan yang kelima, penetapan harga. Kita harus mempunyai
penetapan harga. Kita harus tahu apa yang harus ditetapkan dalam harga tersebut. Jika harga tersebut bernilai agak sangat tinggi, kita harus hargai dengan agak yang lebih tinggi tersebut. Dan yang ke-6 ini distribusi. Distribusi ini bagaimana barang yang dipasarkan tersebut kepada para konsumen tersebut. Dan yang terakhir, penjualan produk dan jasa. Kita harus tahu apa yang akan dijualkan atau suatu produk apa yang akan dijual. Adapun fungsi strategi pemasaran, yang pertama meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Dan yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dan adapun juga suatu konsep strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Kita harus memiliki harga pemasaran yang agak unik. Dan yang kedua, market positioning, yaitu kita harus menyesuaikan tempat untuk orang. Kita harus tahu kita ada di mana sekarang ini, apakah barang yang dijualkan ini di masyarakat yang tinggi atau yang daerah yang seperti masyarakat bawahan tersebut. Kita harus menyesuaikan harga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, market entry strategi, yaitu kita harus memulai sesuatu strategi yang akan dijualkan dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, marketing mix strategi. Gimana kita mempromosikan barang tersebut agar bisa terjual semuanya. Dan yang terakhir, timing strategi, yaitu seperti halnya kita harus tepat waktunya. Seperti kita harus tahu kapan kita harus menjual barang tersebut. Ketika musim hujan, kita menjual payung, dan ketika kalau panas kita menjual es. Ya, kita harus menyesuaikan waktu yang tepat. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.